termasuk dukungan dari BUMN. Bahkan kemarin secara khusus sampaikan Pak Presiden, Pak, ini bisa terjadi bukan karena saya kan mengkoordinir. Ini karena para wamen dan dukungan dari BUMN, ya termasuk Bank Mandiri, semua bank, termasuk BRI, kemudian Pertamina, Patra Niaga, Pupuk Indonesia itu luar PT Pos itu luar biasa. Kementerian BUMN, semua pihak mendukung program Bapak Presiden ini sangat tinggi, luar biasa, maka bisa berjalan dengan baik. Satu koperasi minimal 6 gerai, satu pangkalan gas, 2 sembako, 3 agen pupuk, 4 kerjasama dengan pos, ada gudang untuk bersama Bulog, nanti nyimpan jagung, nyimpan gabah, kemudian ada apotek dan klinik, itu minimal, lainnya tambahan silakan. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Kekuatan hukum itu 65.000. Mudah-mudahan sampai akhir ini sudah. Nah itulah yang diperhatikan oleh Mandiri. Ya, kami senang sekali rakyat yang berbasis di desa-desa. Saya kira begitu. Polanya, kemudian aspek proposalnya, ya, karena ini kita memilih cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya menyapa yang kita hormati dan banggakan, Bapak Dr. Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, ada Pak Hasan, Sesmenko, Bapak Didit Herdiawan Asyaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional Indonesia, Ibu Agustina Rumsari, Wakil Kepala BPKP, para pimpinan kementerian, lembaga yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, para direksi BUMN yang hadir, bapak-bapak pimpinan dari wilayah Jabodetabek yang hadir, dan juga para peserta pelatihan capacity building, SDM dan penguatan kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun juga yang bergabung secara online. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara kick off pelatihan capacity building sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tentunya kami mengucapkan selamat datang di Mandiri Corporate University, kampus Nawasena, dan senang sekali Bank Mandiri diberikan kepercayaan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pak Menko. Terima kasih menjadi lembaga keuangan pertama yang diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembekalan yang sangat penting ini. Mudah-mudahan acara ini akan terus memberikan kontribusi penting dalam inisiatif koperasi desa ataupun Kelurahan Merah Putih yang akan menggerakkan perekonomian di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah, Direktur Utama Bank Mandiri, Pak Darmawan Junaidi, Om Vito. Hari ini beliau ulang tahun. Selamat ulang tahun, sehat selalu.
Ya, panjang umur dalam kebaikan dan keberkahan. Dan yang penting kita doakan tambah sukses. Pak Wamen KKP, di sahabat saya ini luar biasa bekerjanya. Kemarin saya rapat dengan Bapak Presiden, Pak Wamen saya puji terus. Memang yang koperasi ini Pak, yang banting tulang nggak berhenti para wamen Pak, luar biasa. Ini sahabat saya, Pak Komod nih, Prof. Ridwin Amali, Wakil Kepala BPKP, Ibu Agustian Arusari. Terima kasih. Ini Ibu selalu memberikan arahan agar kita nggak salah jalan. Perwakilan Kementerian Lembaga ada dari Kemenku, Pak Supradi. Apalagi tadi ya, banyak. Dari Kementan juga hadir. Kehutanan, dari Koperasi, Kemendes, BUMN, ya semua sajalah. Terima kasih banyak. Pertama, saya tentu mengucapkan selamat datang kepada teman-teman pada kegiatan kick-off pelatihan capacity building sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan koperasi Kopdes atau koperasi kelurahan pada hari ini. Ini di data saya luring yang datang sebanyak 400, ada juga yang ikut serta secara daring 698 peserta. Terima kasih kepada Pak Dirut. Beliau ini banyak amal solehnya nih. Dirut BNI, Mandiri, selain tuan rumah Mandiri. Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk yang mendukung agenda ini, untuk mewujudkan sumber daya manusia koperasi merah putih yang kompeten dalam membangun perekonomian. Tujuan dan cara pembentukan kemudian operasional koperasi, saya kira ini penting sekali. Pelembagaan, manajemen operasional aktivitas bisnis koperasi, dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu sangat strategis. Pertama, kalau kita ingin maju, ingin kuat, maka kita harus swasembada pangan. Tanpa berdaulat di bidang pangan, kita tidak akan bisa kemana-mana. Jadi pangan itu menentukan. Oleh karena itu asal cita pertama pangan dulu. Alhamdulillah dalam tempo yang singkat, ya, kalau tahun lalu Mas Arif ini impor beras 3,8 juta tahun lalu Pak baru. Tapi tahun ini kita punya beras 4 juta di gudang. Hasil produksi kita. Nah, ini boleh tuh. Jadi sudah kokoh ini sama. Begitu juga jagung dan lain-lain. Tinggal kita akan menuju protein. Itu Pak Didi nanti. Protein itu ya telur, ayam, ikan, susu, dan seterusnya kelautan perikanan. Untuk fokus mengembangkan protein. Nah, kalau pangan kita sudah kuat, apa berikutnya harus dibangun? Perintah Presiden, maka ekonomi harus dibangun sentra-sentra pusat kegiatan ekonomi di desa. Tapi kita pilih cara yang benar. Apa itu cara yang benar? Kita pikirkan bisnisnya dulu. Kita pikirkan usahanya dulu. Karena kalau tidak dipikirkan usahanya di desa, di kampung gitu, ya, dikasih kegiatan yang tidak jelas usahanya, ya mereka juga nggak mungkin bisa berkembang. Oleh karena itu kita pikirkan dulu usahanya agar koperasi ini bisa berkembang. Nah, oleh karena itu Presiden perintahkan minimal ada 6 unit usaha minimal, ya. Sehingga dia bisa memberikan keuntungan yang mungkin asal diurus benar saja, saya kira ini bisa jalan yang baik. Pertama, koperasi itu Pak, dia nanti kalau di daerah pertanian, desa-desa, maka yang sekarang untuk memotong rantai pasok dan juga tegula dan juga rentenir. Sudah petani untungnya sedikit, dia kena rentenir, dia kena tegula, ya habis lah. Ini kita potong. Pertama, nanti setiap kopdes yang di desa akan menjadi agen pupuk, pasti untung.
agen pupuk. Usahanya kita pikirin Pak, uangnya nanti, ya, agen pupuk masih untung. Yang kedua, nanti dia akan menjadi pangkalan gas 3 kilo. 3 kilo itu satu tabung, untungnya 2.000 sampai 3.000 Pak. Jadi kalau desa itu anggotanya 5.000, satu bulan pakai 3 atau pakai 2, maka 10.000. 10.000 kalau untungnya 33.000, 30 juta satu bulan. Agen sembako langsung dari produsen sampai desa. Kalau sekarang desa untuk mendapatkan, desa itu pendapatannya rendah, kecil, kehidupannya sulit, tapi kalau dia untuk mendapatkan keperluan mereka itu melalui 8 jalur Pak. Dari produsen, distributor, pengecer, baru sampai desa. Bayangkan, ini enggak, ini kita potong. Kalau BUMN di ID Food langsung dari Pak Mas Arif langsung ke Komdes. Jadi ada 8 layer yang dipotong. Itu memotong rantai pasok. Pupuk, ya pangkalan itu juga begitu. Kalau pupuk dia memotong tengkulak. Ini udah pasti menguntungkan semua usahanya itu. Ini kita pikirkan usahanya dulu. Kalau ini nggak dipikirkan nanti dipinjami uang oleh BRI atau BNI atau Mandiri habis juga. Kembali seperti dulu. Kemudian nanti kerjasama dengan pos. Seluruh bantuan pemerintah cukup sampai di koperasi. Cukup sampai di Komdes. Komdes nanti karena tiap desa maka dia yang akan menyampaikan kepada rakyat. Bantuan pangan, bantuan tunai, apa saja. Bantuan alat-alat pertanian itu semua sampai ke Komdes. Komdes yang mengelola, Komdes yang bisa memberikan semacam kalau pertanian itu ada sewanya, ada ongkos. Yang diperlukan oleh koperasi ini sebagai entitas yang baru berkembang, ya, political will, kemudahan saja, kemudahan. Karena koperasi akan bayar kontan pun bisa. Dikasih pupuk, bayar kontan, ada duitnya. Dikasih tabung gas dibayar. Yang diperlukan kemudahan, oleh karena itu koperasi itu dia sekaligus juga sebagai lembaga yang sudah diberi izin khusus. Oleh karena itu kalau jadi agen pupuk nggak perlu izin pupuk lagi Pak. Tanggal 30 Mei 80.000 sudah terbentuk. Yang berbadan hukum kita targetkan 30 Juni. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kira-kira 64 sampai 65.000 yang sudah berbadan hukum. Ya, kita perkirakan 30 Juni sudah 80.000. Jadi itu fungsi-fungsi yang sangat strategis. Oleh karena itu sekali lagi koperasi ini penting sekali. Ya, mudah-mudahan nanti tanggal 19 akan di launching. Akan ada 80 mock-up. Insya Allah tanggal 28 Oktober, ya, 28 Oktober Sumpah Pemuda. 80.000 itu Pak, 70% sudah terbentuk. Kok bisa? Ya insya bisa, karena kita tidak perlu membangun baru. Ya. Karena tadi itu ada kantor kelurahan, ada sekolah, ada balai desa, tinggal kita di branding saja. Dan yang paling penting tadi adalah pelayanan, percepatan keberpihakan pelayanan dari BUMN termasuk Pertamina yang Niaga menyediakan tabung, pupuk Indonesia, dan ini semua sudah termasuk ID Food, Bulog, dan seterusnya yang akan mengisi gerai-gerai koperasi kita itu tadi. Mohon dukungan semua pihak, mudah-mudahan ini menjadi sokong guru kekuatan ekonomi kerakyatan itu tadi. Klik subscribe, like, and share.